Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Balik lagi sama gue Dias di channel Dias MV. Jadi untuk video kali ini gue lagi nggak riding atau lagi ngoprek-ngoprek motor, tapi gue mau membahas terkait helm ini. Jadi ini adalah KYT Vendetta 2, helm yang udah rilis lama ya. Ini udah menemani gua selama bertahun-tahun. Jadi gua beli ini tuh sekitar tahun 2013 lah, awal dia rilis. Jadi ini udah lama banget nemenin gua. Sekarang umurnya berarti udah 11 tahun ya. 2024 ini udah 11 tahun umurnya. So setelah 11 tahun apa aja yang terjadi pada helm ini ya. Untuk pemakaian sendiri, gue ini pakai helm ini untuk daily riding gitu. Jadi untuk pemakaian pergi ke kantor atau gue sekedar riding santai gitu, ini pokoknya helm gue pakai terus gitu. Jadi ya kita lihat apa yang berubah dari helm ini, apa yang masih berfungsi, apa yang udah nggak berfungsi ya. Oke, kita lanjut ke reviewnya. Oke guys, kita masuk ke bagian pertama ya. Yang pertama apa ya? Desain ya. Jadi desain dari helm ini tuh ya kayak kalian lihat ya. Kalau menurut gua tuh masih cakep lah, masih bisa sebanding sama helm-helm sekarang. Cuma dia memang tipikal yang batoknya besar ya. Kalau secara desain tuh dia kayak lancip-lancip gitu loh. Jadi cuma ini belakangnya yang lonjong dia. Ini dia cuma nih shape bawahnya tuh kayak gini, runcing-runcing gitu. Ini juga yang kenapa dulu membuat gue pengen banget gitu helm ini. Kayak berasa AGV gitu kan, shape-nya gitu. Ya mirip-mirip shape AGV lah, karena di tahun itu waktu gue beli helm ini tuh kebanyakan helm tuh ininya datar gitu kan, bawahnya gitu, shape-nya nggak runcing kayak gini gitu. Jadi ya ini sih salah satu poin desain yang membuat gua tertarik gitu. Terus dari desainnya sendiri, ini di sini ada lubang udara di sini untuk sirkulasi. Di sini dia punya satu di depan, terus di atas dia ada nih kanan kiri 2 3, terus di samping sini ada ya, apa cuma hiasan doang ya, kayaknya hiasan doang. Sama di sini sih paling di belakang dia punya 4 ya guys ya. Ini sendiri bisa dibuka tutup nih, bisa di posisi terbuka. Nah, terus ini juga bisa dibuka. Waduh, udah keras karena gue jarang buka sih. Ini juga bisa dibuka, tapi gue biasanya gue tutup ya guys ya, karena debu kalau di jalan tuh gue agak gimana gitu, karena jalur gue kan jalur Parung ya, jalan raya Parung. Gue sehari-hari lewat situ, jadi debunya kan lumayan, jadi selalu gue tutup sih. Oke, untuk perubahan di helm ini sendiri yang udah gue rubah, ini tuh kayak stiker ya, gue paling nempelin stiker lah biar lebih cakep gitu tampilannya. Stiker, terus visornya ini udah gua ganti guys. Visornya udah gua ganti pakai yang smoke flat. Ini kalau bawaannya itu visornya belum flat ya guys ya, masih cembung lah. Sekarang udah gua ganti yang flat nih. Aduh, gimana ya?
Nah ini deh, kelihatan kali ya, tuh dia tuh udah flat, jadi udah gue ganti. Visornya sendiri nih bawaan guys, maksudnya tuh keluaran dari KYT sendiri ya, bukan bawaan, tapi maksudnya dia memang dari KYT nya sendiri tuh. Jadi spoilernya ini memang KYT menyediakan yang smoke flat untuk KYT Vendetta 2. Terus di helm ini apalagi ya, paling ini gua tambahin ini apa namanya, untuk ngevlog ya guys ya, gua tambahin adaptor ini buat kamera. Nah ini di visor yang ini tuh udah ada untuk tear off nya guys, jadi udah bisa dipasang tear off. Dulu sih gue pakai, tapi sekarang udah nggak pakai lagi gitu. Terus ini untuk visor lock gitu, masih berfungsi guys, tuh nggak bisa dibuka. Ini bisa dibuka tuh, untuk visor lock masih berfungsi. Terus apalagi yang udah nggak berfungsi di helm ini, yang jelas double visor ya guys. Dia ini aslinya ada double visor, cuma udah gua copot guys, karena setelah sekian tahun lah, gue lupa waktu itu tahun keberapa, dia ininya udah double visornya gitu, mengganggu banget. Setiap gua kena polisi tidur itu double visor turun gitu kan, makanya gue copot aja double visor, gue ganti pakai smoke. Jadi gue nggak perlu double visor lagi lah, cukup single visor ini gitu. Terus kelebihan dari Vendetta 2 itu menurut gue ya, selain desainnya cakep gitu, terus aksesorisnya lumayan banyak juga, karena dia helm udah lama kan ya. Dan dia ini untuk sistem locknya udah double D guys, dia udah double D ring gitu. Tuh untuk ukuran helm keluaran 2013 guys, dia udah double D ring tuh. Cuma ya mungkin udah lumayan usang ya. Terus dia di sini ada guys, air pump system. Jadi di sini tuh aslinya guys, kalau misalnya ini ada apa nih, dipencet ini tuh aslinya ada air pumpnya gitu guys. Jadi kalau ini dipencet gitu, dia tuh ngembang nih buat pipinya. Jadi dulu tuh kayak lu buat madetin di inilah, di pipi lah gitu. Nah cuma air pumpnya udah rusak guys, udah nggak ada lagi, udah nggak bisa dipakai, udah pecah. Gue juga nggak tahu kenapa, mungkin karena usia lah. Pokoknya waktu itu habis gue cuci, gue bongkar helm ini, air pumpnya udah pecah gitu. Jadi ya helm ini udah nggak ada air pumpnya. Nah terus waktu dulu gue beli ini, itu awal rilis, kalau nggak salah gue beli harganya masih 550.000 lah guys. Kalau sekarang ya gue cari-cari udah nggak ada guys di marketplace, hampir jarang lah ya, hampir nggak ada yang solid kayak gini, udah hampir nggak ada, karena udah lama banget helm ini keluar. Mungkin tersisa yang motif pembalap ya, kayak yang motif Dovizioso atau motif apa lah, Fluo kalau nggak salah. Itu mungkin beberapa toko gue lihat masih punya barangnya di toko online, cuma ya nggak tahu juga lah apakah stoknya masih benar-benar ada. Mungkin kalian harus tanya dulu gitu. Terus selama pemakaian helm ini gimana? Menurut gua sih helmnya nggak terlalu berat di kepala ya, cuma gua lupa beratnya berapa ini, gua nggak ada timbangan, nanti gua tempel aja deh di atas ini untuk berat helm ini berapa gram gitu ya. Yang jelas sih selama pemakaian busanya lumayan enak gitu, terus nggak gerah juga, nggak terlalu gerah menurut gua,
karena sirkulasi udaranya lumayan banyak. Dan ini juga apa namanya, ya gue betah lah pakai helm ini gitu. Jadi nggak ada kesan yang kayak kayak nggak enak banget nih gue pakai, kok kayak gerah apa gimana gitu kan. Ya pokoknya untuk sirkulasi udara di helm ini enak lah. Tuh, untuk desain ya cakep ya guys ya, masih ada runcing-runcing gitu. Cuma ya helm ini udah termakan usia gitu guys, jadi udah banyak fiturnya yang udah rusak, kayak air pump tadi, terus double visornya juga udah nggak ada. Nah ini tuh sebenarnya ada spoilernya guys, gue tuh ada spoilernya kemarin-kemarin dulu tuh sempet gue pasang, cuma copot, sekarang belum gue pasang lagi gitu. Ya kalau secara fisik karena udah pemakaian lama juga guys, jadi ya kayak gini lah, fisiknya udah nggak mulus, udah baret-baret, udah sering kepentok, sering jatuh kadang guys. Lagi gua taruh di kursi jatuh helmnya. Ya ini sekedar review aja guys ya, setelah bertahun-tahun apa sih yang mungkin terjadi gitu. Gue nggak tahu ya kalau kalian tuh pakai helm maksimal berapa tahun terus ganti gitu kan. Sebenarnya kan helm itu bagusnya sih ini juga udah nggak dipakai lagi guys, bagusnya ya, karena udah dari 2013, sekarang udah 2024, otomatis sudah 11 tahun, jadi udah terlalu lama lah. Mungkin safety-nya apakah masih relevan, gue juga nggak tahu. Kondisi batoknya apakah masih bagus atau gimana juga gue nggak bisa menyimpulkan ya guys ya. Ini murni review gue, bukan sebagai ahli helm, tapi sebagai user yang awam aja gitu, yang memang gue pakai helm ini untuk sehari-hari gitu. Apa yang gue rasain ya kayak gitu sih. Jadi apa namanya, kalau untuk baiknya sih udah harus ganti gitu ya, karena udah lama, udah sering jatuh-jatuh juga. Tapi alhamdulillah kalau jatuh crash atau apa sih nggak pernah. Cuma memang karena gue kadang jatuh dari kursi gitu kan, gue taruh, gue lagi di mana jatuh dia gitu. Ya itu aja paling guys untuk reviewnya. Yang jelas kalau secara fisik masih bagus ya guys ya, setelah 11 tahun dia nggak hancur-hancur banget yang kayak gimana gitu, masih bisa dipakai. Gue masih pakai ini sehari-hari guys, ke kantor juga. Jadi gue belum mengganti helm gue gitu, jadi ini gue duetin aja sama helm satu lagi. Kalau ini habis kehujanan besar gitu kan, basah, paling gue cuci, gue pakai helm satunya lagi gitu. Ntar ini kering gue pakai lagi gitu. Ya kayak gitu sih guys. Jadi selama berapa tahun ini gue make ini tuh ya gue sendiri puas guys. Nggak ada yang keluhan-keluhan berarti gitu pakai Vendetta 2 ini. Mungkin kalau dari segi desain juga menurut gue masih oke banget sih. Cuma mungkin secara safety udah nggak relevan gitu ya, karena helm ini udah lama lah. Harusnya mungkin gue udah ganti helm gitu. Ya cuma nanti kita lihat lah guys. Ya sementara ini masih gue pakai dulu helmnya. Masih gue pakai ke kantor tiap hari, pulang pergi kantor rumah masih gue pakai main juga, masih gue pakai ngevlog juga nih tuh, gue tempelin. Jadi ya kayak gini guys kondisinya. Nah komen juga deh guys kalian yang punya helm kayak gini juga guys, Vendetta 2. Mungkin kalian masih ada yang punya sampai sekarang, mungkin kayak gue gini masih miara Vendetta 2. Boleh komen ya guys ya di kolom komen. Mungkin kita termasuk senasib nggak ganti-ganti helm gitu. Ya
Kayak gitu aja guys, mungkin review singkat gue guys ya. Ya pokoknya secara gua pemakaian selama ini sih menurut gue ini worth it, salah satu produk yang bagus lah dari KYT gitu. Cuma sekarang gua nggak tahu kalau kalian masih cari barunya, mungkin kalian bisa cari di online shop atau gimana. Tapi jujur gue udah coba-coba nge-scroll gitu, gue udah nggak nemu lagi barunya ini di online shop ya guys ya. Jadi ya kalaupun ada yang baru yang motif-motif gitu, dan gue nggak tahu juga tuh helm helm udah lama gitu kan pasti safety-nya kalah sama yang helm-helm terbaru ya guys ya. Ya paling gitu aja guys, singkat review dari gua. Mudah-mudahan ada menjadi gambaran ya guys ya. Kalau kalian punya helm yang udah lama tuh biasanya kayak gimana sih bentuknya gitu. Ini helm udah 11 tahun guys. Oh ya ini tadinya tuh ada ininya guys, apa sih, ada untuk tutup ininya lah, nose guard, ada nose guardnya. Cuma karena gua sering vlog kan, gue harus kadang lihat kamera gitu kan, baterai berapa, jadi gue copot nose guardnya karena nggak kelihatan kalau ada nose guardnya. Jadi ya itu aja sih guys paling. Oke, sekian review helm ini setelah 11 tahun gue pakai guys. Semoga menjadi gambaran untuk kita semua KYT Vendetta 2. Menurut kalian gimana guys? Ini helm keren apa enggak gitu? Atau menurut kalian biasa aja lah bang Vendetta 2 mah? Kayak helm-helm itu ya mungkin kalau dibanding yang baru-baru kayak NHK Max 1, kayak T-Striker, TT Course gitu kan, ya ini helm mungkin kalah ganteng gitu. Tapi menurut gua masih oke lah gitu. Karena kan di zaman sekarang masih ada KYT yang ya kayak RC7, RC10 gitu kan, R10 ya. Itu kan menurut gue masih kadang masih cakepan ini sih menurut gue gitu. Ya, menurut kalian gimana guys? Coba komen guys. Oke, sampai di sini aja video ngebahas helm ini guys. Jangan lupa ikutin terus channel gua. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya guys ya. Dukung terus channel gua biar makin berkembang. Nanti gua akan makin banyak review-review parts motor atau aparel motor yang memang gue pakai guys ya, buat jadi gambaran kalian juga. Kalian mungkin mau beli tapi budget cuma sekian atau budget adanya sekian mungkin, karena kan aparel yang gue pakai nih ya nggak mahal-mahal banget gitu. Istilahnya nih helm aja dulu gue beli cuma 550.000 gitu. Jadi ya semoga mencerahkan guys. Sampai jumpa lagi guys di video Dias MV selanjutnya. Thank you udah menonton. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.